Sepeda motor merupakan sebuah kendaraan yang butuh perawatan tersendiri. Jadi, kalian tidak bisa tuh beli motor, lalu motornya hanya diisi bensin saja selama bertahun-tahun. Alhasil, iya, motor perlu dipelihara, paling tidak ganti oli untuk menghindari mesin jebol. Terserah deh nih mau menggunakan minyak goreng, oli diesel, oli motor anjuran pabrik, atau apa saja itu. Yang penting asli. Jangan sampai tertipu oli palsu. Nah, untuk mencegah oli palsu, jangan belanja di toko online yang tidak resmi. Sudah itu saja. Basmi oli palsu karena sangat menjengkelkan lama-lama. Selanjutnya, di samping untuk keamanan kalian, umumnya kampas rem juga diganti sebab kampas rem pastinya bisa tipis. Ya, paling sedikit 2 hal itu saja yang kalian kerjakan, maka motor bakal punya usia pakai yang panjang dan awet. Namun, jika kalian peduli dengan motor kalian dan tidak mau mengalami penurunan performa, kerjakan pemeliharaan yang lebih mendalam. Contohnya mencuci throttle body, membersihkan area CVT jika motor matic, serta menukar komponen yang sudah aus. Jika seluruhnya sudah dikerjakan, motor bakal terawat performanya sampai kapan saja. Makanya, sisihkan dana kalian untuk memelihara motor kesayangan. Jangan mengorbankan jadwal ganti oli hanya demi jajan seblak. Tetapi nih, saat membahas soal perawatan motor, banyak pengguna motor yang masih pemula di Indonesia mengalami kebingungan saat mau servis. Apakah mesti membawa kendaraan ke bengkel resmi atau mampir ke bengkel pinggir jalan? Di satu pihak, bengkel resmi menghadirkan mekanik bersertifikat, langkah kerja yang sesuai standar, dan suku cadang original. Sementara di bengkel umum pinggir jalan, mekaniknya ya pastinya ahli juga. Hasil kerjanya ya lumayan bagus juga, tetapi yang diragukan hanyalah keaslian suku cadangnya. Bahkan kadang-kadang komponen aftermarket saja ada yang palsu ditawarkan di bengkel pinggir jalan. Akibatnya, ya ini jadi sebuah kebingungan yang tiada habisnya. Akan tetapi, bagi orang yang tidak mau pusing dan anti mendapat barang palsu, pastinya servis di bengkel resmi merupakan solusi paling pas. Namun nih, terdapat sejumlah orang yang menyebut mayoritas bengkel motor resmi kurang jujur. Masa iya begitu? Bahkan sampai ada yang menyebutkan momen yang paling menyeramkan di dunia ini adalah saat mekanik bengkel memanggil kalian di ruang tunggu dengan kalimat, "Mas, bisa merapat ke sini sebentar tidak?" Hal ini bagi mayoritas orang merupakan kalimat paling horor, sebab umumnya sesudah dipanggil, kita bakal ditunjukkan motor kita yang tengah dibongkar, dan rupanya ada saja kendala yang ditemukan. Contohnya, saat sedang servis CVT, rollernya sudah aus, mas, V-beltnya sudah retak-retak, mas ini dan mas itu. Pokoknya, ada saja kerusakan yang diperlihatkan, padahal motor terasa normal-normal saja. Serta jika kalian paham soal komponen motor, kadang V-belt yang masih dalam batasan jarak tempuh dan masih dalam keadaan layak pakai, meski ada retak kecil saja, mekanik langsung merekomendasikan untuk menukar komponen tersebut. Di satu sisi, mekanik tersebut memang betul sebab ia hendak menjamin bahwa motor itu bisa enak dipakai kembali. Namun di sisi lain, sebagai pelanggan rasanya agak janggal gitu ya. Ini montir hanya mencari-cari alasan saja supaya suku cadangnya laris. Hal itu sih yang sering dijumpai di bengkel resmi. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa merawat motor di bengkel resmi pasti tidak transparan. Masa iya begitu? Sejatinya kita tidak dapat menghakimi bahwa hal itu sebuah kecurangan atau ketidakjujuran. Sebab nyatanya komponen yang disarankan untuk diganti memang telah aus atau minimal bakal rusak dalam waktu dekat. Namun terlepas dari soal kejujuran tersebut, montir memang mencari-cari kelemahan pada motor itu. Tindakan tersebut sebetulnya tidak sepenuhnya keliru sebab montir tidak serta-merta mencopot komponennya tanpa izin dari si pelanggan. Lantas, mengapa montir selalu mencari-cari kerusakan pada komponen motor yang datang? Guna merespons pertanyaan ini, saya berusaha mencari info di Google, dan rupanya ditemukan penjelasan yang lumayan masuk akal menurut saya dari sebuah forum online. Pada bagian ini saya hendak memperhalus kalimatnya supaya nyaman disimak ya. Namun mayoritas yang saya bacakan bersumber dari postingan aslinya, tidak ada poin yang saya lebihkan atau kurangi. Merujuk pada postingan itu, bengkel motor maupun mobil tampaknya serupa saja, apalagi dari merek ternama. Kebetulan si pembuat tulisan pernah menjadi karyawan internal dari merek raksasa itu. Jadi bagian purna jual itu memiliki target omzet juga, yakni target penjualan suku cadang. Akibat tuntutan itu, tidak aneh jika atasannya mendesak para montir supaya sanggup mencapai target tahunan mereka. Ujung-ujungnya, para petugas front desk akan mengirimkan pesan singkat, chat WA, hingga menelepon pelanggan setianya
supaya lekas datang servis, walaupun motor tersebut jarang digunakan serta belum masuk jadwal kilometer perawatannya. Selanjutnya, trik lainnya guna mencapai target umumnya montir akan menyarankan pelanggannya untuk menukar komponen yang masih bagus, dengan dalih disebut sudah oblak atau saatnya ganti berpatokan pada usia pakai atau dinilai sudah kedaluarsa, bukan berpatokan pada kelayakan fisik komponen itu. Trik berikutnya yakni mengambil celah kelengahan pelanggan dengan meminta bayaran lebih mahal. Contohnya, tarif normal ganti oli yang semestinya 200 ribuan, malah dipatok menjadi 800 ribu. Trik pamungkas yang sangat kejam adalah menyebut komponen yang gagal produksi diklaim wajar selama masa garansi masih berlaku, namun nanti ketika masa garansinya habis, Anda bakal disodori tagihan yang sangat mahal. Makanya disarankan apabila jatah servis gratis telah selesai, bawa saja ke bengkel umum yang kemampuannya kerap kali jauh lebih mumpuni. Pada titik ini saya terkejut sih membaca alasannya. Rupanya sangat cocok dengan pengalaman yang mayoritas orang rasakan di bengkel resmi. Apalagi sekarang ini di sejumlah bengkel pabrikan, kita sudah dilarang lagi masuk ke area pengerjaan, yang artinya kita wajib menyerahkan motor kita dibongkar tanpa bisa kita awasi. Tahu-tahu dipanggil, lalu motornya diklaim. Menderita kerusakan A, B, C, serta D. Kalau sudah seperti ini, dengan terpaksa kita pastinya bakal curiga jika bengkel itu bertindak macam-macam. Namun sekali lagi, saya kurang sependapat dengan label tidak jujur 100%. Sebab kembali lagi, mekanik tidak serta-merta menukar komponen itu lalu meminta bayaran secara sepihak. Mereka pasti menyampaikan informasi terlebih dahulu. Kalau kalian setuju, ya dilanjutkan. Jika tidak setuju, ya dirakit kembali. Mereka bekerja sesuai dengan pesanan yang kalian setujui saja. Kabar baiknya, rupanya ada trik supaya motor kalian tidak dibongkar ke sana kemari. Bagaimana metodenya? Kalau kalian hendak ke bengkel, kalian wajib tegas menyampaikannya. Sebagai misal, Mas, saya minta dicucikan throttle body, ganti oli, isi air radiator, ganti kampas rem, serta ganti fan belt. Jangan sekali-kali berkata, Mas mau servis rutin. Sebab pada dasarnya kata servis itu maknanya luas, mekanik bakal menjalankan pengecekan menyeluruh, lalu mencari komponen yang sudah minta diganti. Tetapi bila kalian langsung ke intinya, ya sudah, rampung tugasnya, selesai urusannya. Walau begitu, tidak semua kondisinya ya begini. Umpamanya, kalian sudah ngomong spesifik minta dibersihkan area CVT. Di ruang itu kan terdapat beragam komponen seperti roller, kampas ganda, serta kawan-kawannya. Jika memang sudah menipis ya, normalnya akan diinformasikan sih. Tidak seluruh bengkel resmi layak diberi label buruk, sebab banyak juga teknisi yang bertugas dengan kejujuran penuh. Seringnya sih montir junior yang bertingkah begini sedang menggebu-gebu semangat kerjanya. Jika mekaniknya rajin lalu motor kita menjadi makin responsif, pastinya ikhlas kita memberikan uang tambahan, betul kan? Sebagai buah rangkuman, bengkel resmi menjalankan taktik tersebut lantaran dikejar target penjualan suku cadang. Bagi kalian yang berniat servis di bengkel resmi, ya silakan saja. Mau ke bengkel umum pinggir jalan pun ya dipersilakan. Namun satu poin yang mutlak, pastikan kalian belanja suku cadangnya di bengkel resmi. Nilai plus bengkel resmi yaitu suku cadangnya dipastikan asli, pelayanannya ramah, tempatnya nyaman, serta kadang kala kita sanggup menerima gratisan kabel tis meskipun baut bodi kadang suka hilang. Bengkel resmi pada dasarnya merupakan lokasi paling ideal kalau mau merawat motor kita dengan prosedur yang tepat. Paling tidak, jika mau masuk ke bengkel resmi, kalian mesti mengerti motor sedikit dan paham bagaimana tanda-tanda komponen yang sudah aus. Jika sudah menguasai hal tersebut, mestinya ya tenang-tenang saja. Tapi gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar di bawah.